Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah siang hari ini saya bisa melanjutkan kuliah dengan kelas B dan kelas C untuk materi manajemen keuangan kita yang melanjutkan materi kita yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang nilai waktu uang. Ya, semoga tidak ada pertanyaan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, itu asumsi saya kalian semua itu paham kok. Ya, saya masih berhusnuzon untuk mahasiswa saya. Kalau memang belum paham, monggo silakan ditanyakan lewat media apapun. Materi kita hari ini, kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio itu merupakan satu rangkaian analisis keuangan juga sebenarnya, yang nanti akan sangat kalian butuhkan kalau sudah masuk ke materi analisis laporan keuangan. Jadi insya Allah di semester kalau enggak 6 ya 7 lah. Itu nanti ada materi analisis laporan keuangan. Nah, salah satu tema di dalam analisis laporan keuangan itu adalah analisis rasio. Nah, oleh karena itu kita pelajari mulai dari manajemen keuangan ini supaya bisa memberikan dasar dalam rangka mencoba memahami apa sih maksud dari informasi yang terkandung di dalam sebuah laporan keuangan. Yang mana secara realitas itu nanti biasanya kalian pakai kalau sudah menyusun skripsi. Nah, analisis rasio yang kita akan bahas, ini sengaja saya pecah menjadi 2 pertemuan. Jadi pertemuan kita hari ini sama pertemuan kita minggu depan itu masih membahas tentang analisis rasio. Nah, materinya insya Allah sudah saya sampaikan ke kalian tadi, ya. Masih secara utuh materi itu. Jadi keempat rasio sudah saya sampaikan dalam satu kompilasi materi. Namun yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini baru 2 di antara 4 itu dulu. Ya. Nah, kenapa kok saya ngecer istilahnya ya, ngecer pembahasan? Karena gini, analisis rasio itu teknikal sekali. Teknikalinya itu dari cara membuat analisis perhitungannya, dan saya harapkan untuk manajemen keuangan ini kalian bisa mencari data dari laporan keuangannya. Jadi misalkan kita membuat analisis dengan cara menghitung rasionya dulu. Rasio itu membutuhkan informasi dari laporan keuangan. Nah, paling tidak yang harus menjadi orientasi dalam pemahaman di manajemen keuangan ini adalah rumusnya itu menggunakan apa, ya, sesuai dengan rasionya masing-masing, dan data yang akan kita butuhkan untuk menghitung rumus di rasio itu kita ngambil dari mana. Paling enggak itu dulu, kalau untuk belajar di manajemen keuangan. Nah, sedangkan nanti kalau sudah masuk di ALK, analisis laporan keuangan, itu dianggap sudah paham cara ngambil datanya dan cara ngitungnya, itu sudah dianggap paham. Yang nanti menjadi orientasi saat di ALK, itu adalah bagaimana kita menginterpretasikan hasil hitung dari rasio itu menjadi sebuah kriteria. Misalkan apakah kriterianya sehat atau tidak sehat. Dan kemudian kita bisa menjabarkan beberapa hal terkait mungkin dari penyebabnya, terus kemudian rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang terkait, dan mungkin bisa sampai ke tindak lanjut. Nah, ini kelanjutan dari analisis rasio kalau sudah masuk di manajemen di analisis laporan keuangan. Nah, untuk di manajemen keuangan itu karena tadi orientasi cuma 2, yaitu bisa ngambil datanya, kemudian bisa menghitung rasionya hingga ketemu hasil, dan paling dijelaskan sekilas saja maksud dari hasil hitungnya itu seperti apa. Berarti itu nanti yang harus menjadi orientasi. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf, ini tadi saya lihat Mas Samsul ya. Mas Samsul nggak tahu ini keklik atau memang mencoba ngeklik di Google Class
Meet ya, Google Meet, ini ada kelemahan yaitu mahasiswa bisa ngeklik tombol presentasi. Jadi kalau jenengan nanti ngeklik tombol presentasi, maka presentasi yang saya sampaikan hilang. Sehingga mohon nanti jangan diklik tombol presentasinya. Jadi tolong disimak saja lah. Jadi tidak usah ngeklik apa-apa di dalam Google Meet kecuali kecuali apa namanya chat room ya, silakan chat room untuk absen. Kalau sudah itu ya sudah, mohon itu ya, karena nanti presentasinya akan hilang. Karena kemarin saya cek tiba-tiba memang presentasi saya hilang ketika direkaman itu, dan ketika saya presentasi mohon maaf itu tidak bisa kedetek. Ya. Jadi tolong nanti kalau presentasi saya hilang karena mungkin ada yang mencoba klik presenting, saya dikasih tahu ya supaya nanti bisa saya kembalikan lagi. Oke, baik, kita langsung mulai lagi. Ya, seperti ini. Jadi presentasi saya kan hilang ya. Jadi kalian sudah tidak bisa melihat materi saya kan, melihat wajah saya. Oke, jadi kalau saya tidak klik lagi melanjutkan, jadi tidak akan kelihatan. Oke, kenapa kita harus membuat hitung rasio? Jadi ada suatu alasan seperti itu. Pada prinsipnya laporan keuangan itu kan merupakan sebuah informasi, ya kan? Sebuah informasi. Jadi informasi yang harusnya bisa kita pahami maksud dari angka-angka yang ada di dalamnya. Pertama itu. Kedua, ketika kita harus memahami, paling tidak cara untuk memahaminya adalah dengan membaca. Nah, membaca itu artinya tidak hanya sekedar melihat kasnya sekian, aktifanya sekian, pasifa sekian, laba sekian, bukan ya. Tidak begitu. Membaca itu adalah mencoba mengartikan kalau misalkan kasnya itu segitu, kemudian aktiva lancarnya itu segitu, hutangnya segitu, modalnya segitu, penyusutannya segitu, labanya segitu. Itu artinya apa? Nah, itu yang namanya membaca. Nah, di dalam analisis rasio ini lebih dekat dengan menjadi suatu cara untuk membaca laporan keuangan itu dari berbagai jenis rasio yang kita gunakan. Jadi membaca itu kan harus ada sudut pandang yang dipakai untuk membacanya. Sehingga minimal kita nanti memunculkan 4 sudut pandang, yaitu dari sisi likuiditasnya, dari sisi solvabilitasnya, profitabilitas, dan aktivitas. Nah, dari 4 itulah nanti yang akan kita gunakan untuk mendekati sebuah laporan keuangan supaya bisa kita ketahui apa maksudnya. Nah, itu ya. Jadi untuk persiapan tugas, ya tugasnya sih tidak saya minta dalam waktu dekat ini ya, tidak, karena memang tugas ini setidaknya hanya dipersiapkan dulu nanti untuk menambah nilai UTS ya. Coba mulai sekarang dipersiapkan saja data laporan keuangan dari sebuah perusahaan publik. Artinya kalian mencoba belajar untuk download laporan keuangan real yang ada di perusahaan publik. Ya. Nah, apalah terserah lah, bebas ya. Yang penting coba usahakan itu minimal 3 tahun. Ya, minimal 3 tahun. Nah, sounding untuk tugasnya sementara itu. Kalian punya dulu aja. Nah, nanti kalau sudah punya, setidaknya kalian baca-baca. Nah, syukur kalau kalian mencoba-coba untuk mencari beberapa informasi di dalam laporan keuangan itu terkait dengan rumus yang ada di dalam laporan keuangannya. Ya, jadi rasio ini nanti kan memunculkan rumus. Ya, ya atau hilang lagi kan. Mas Samsul mungkin bisa berhenti untuk mempresentasikan ya. Ini sengaja atau tidak saya nggak tahu, cuman diusahakan tidak menyentuh layar supaya tidak berulang kali nanti hilang ya. Oke, tak ulangin lagi. Coba nanti mendownload itu ya. Terus kemudian coba-coba setelah kita belajar ini nanti untuk menguji pemahaman kita, coba kalian menghitung beberapa rasio yang kita pelajari hari ini
dengan menggunakan data dari laporan keuangan yang kalian download itu. Satu perusahaan saja, tapi 3 tahun. Ya, nanti dicoba lakukan aja. Nah, karena apa? Karena kita coba berusaha untuk memahami yang terjadi pada perusahaan itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, secara kinerja keuangannya. Karena ini, supaya apa? Supaya perbaikan bisa kita lakukan. Nah, kondisi tersebut tujuannya untuk apa? Yang jelas, pertama menilai posisi atau kinerja keuangannya, bagus atau tidak. Nah, makanya di dalam laporan keuangan nanti ada standar. Nah, untuk mencapai sekian itu berarti seperti ini. Kalau belum mencapai segitu berarti ini ada standarnya. Nah, kemudian yang kedua untuk mencoba membandingkan antar tahun. Kenapa saya minta 3 tahun? Ya karena supaya kalian bisa bandingin selama 3 tahun itu kondisinya apa, naik atau turun atau naik turun. Nah, karena dengan begitu baru kita bisa pahami bahwa aktivitas keuangan dari perusahaan dimaksud itu dalam konteks seperti apa. Karena kalau kita hanya melihat labanya saja, seolah-olah labanya naik dari waktu ke waktu. Aktiva naik dari waktu ke waktu. Kas putarannya bagus dari waktu. Nah, itu kan hanya informasi sekilas di dalam data laporan keuangan. Untuk lebih realistisnya, itu akan kita coba uji dengan menggunakan rasio. Nah, dengan demikian, maka nilai rasio itu akan menggambarkan kondisi real dari usaha tersebut. Sehingga dapat mendukung setiap keputusan ya terkait dengan apapun, terkait dengan pengembangan keuangan pada perusahaan dimaksud. Nah, itu tujuannya seperti itu, guys. Nah, oleh karena itulah, maka nanti perbandingan yang dilakukan atau rasio yang dilakukan itu bisa terjadi pada satu laporan keuangan yang sama, ya, atau juga kita berusaha membandingkan antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lain, yang jelas pada satu perusahaan yang sama. Nah, oleh karena itu ada rasio internal, ada juga perbandingan secara eksternal. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari perbandingan itu, kalau tahunnya cuma 3, kira-kira bisa kita simpulkan ya. Dari 3 itu yang 2 naik atau yang 2 turun. Kalau yang 2 turun berarti ya kesimpulannya turun. Ya, kalau yang 2 tahun itu naik berarti yang kita simpulkan naik. Tapi kalau datanya itu misalkan 4 perusahaan selama 6 tahun misalkan begitu, kan sulit, ya kan? Nah, kalau demikian berarti untuk melihat kondisi dari kinerja keuangannya itu secara rata-rata mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, maka nanti kita menggunakan yang namanya analisis tren, ya, tren dalam persentase. Nanti lebih jauh akan dipelajari di ALK. Caranya gimana? Oke, saya agak teknikal ya, jadi mohon maaf kalau nanti belum paham, tanyakan. Syukur kalau di sebelah kalian ada alat tulis yang bisa kalian pakai untuk merekap penjelasan saya. Atau setidaknya nanti kalau pengen mendengarkan lagi bisa dilihat di rekamannya. Nah, analisis tren itu begini. Katakanlah kalian punya data 6 tahun pada satu perusahaan. Nah, tetapi rata-rata, mana untuk menyikapi itu terjadi kenaikan atau penurunan? Caranya begini, data rasio per tahun, 16, 17, 18, 19, 20, misalkan begitu. Dihitung dulu rasionya. Ya, rasio apapun nanti, tergantung apa yang dilihat berdasarkan rasio itu. Oke, setelah ketemu nilai rasionya, coba kalian amati. Katakanlah yang pertama ketemu 10%, yang kedua ketemu 20%, yang ketiga ketemu 15%, yang keempat ketemu katakanlah 25%, yang kelima ketemu katakanlah 30%. Nah, berarti itu rata-ratanya gimana? Ya ada yang naik, ada yang turun. Nah, sehingga rata-rata nggak boleh begitu. Rata-rata harus satu. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Nah, oleh karena itu kita pakai analisis tren. Caranya adalah kita jumlahkan semua data dari tahun 2015 sampai 2016 tadi, jumlahin semua. Ya, jumlahin semua.
Kemudian kita bagi 5, karena tahunnya ada 5 tadi. Ya, bagi 5. Maka ketemulah nilai rata-rata dari seluruh data di 5 tahun. Nah, nilai rata-rata itu kemudian kita bandingkan dengan tahun dasar. Tahun dasar itu adalah tahun permulaan kita membuat analisis. Kalau tadi adalah tahun 2015, maka hasil nilai rata-ratanya tadi kita bandingkan dengan tahun 2015. Kriterianya begini, jika tahun dasar itu lebih rendah daripada nilai rata-rata, ya, jika tahun dasar lebih rendah dari nilai rata-rata, berarti terjadi kenaikan. Dan sebaliknya, jika tahun dasarnya itu lebih tinggi dari nilai rata-rata, berarti terjadi penurunan. Nah, itulah yang disebut dengan nama analisis tren. Nah, analisis tren fungsinya untuk menyimpulkan kinerja keuangan selama tahun atau selama periode tahun yang kita amati itu mengalami kondisi kenaikan atau penurunan. Nah, dari situ baru kita bisa ambil kesimpulan. Kalau begitu, apa artinya? Nah, kalau naik seperti apa artinya? Kalau turun seperti apa artinya? Nah, inilah konteks yang nanti kita akan gunakan. Nah, selain analisis tren sebenarnya ada yang lain, namanya analisis common size. Nah, apa itu common size? Menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset, jadi membandingkan ya. Nah, per masing-masing unsur neraca, misalkan kas dibanding dengan total aset, piutang dibanding dengan total aset, atau laba rugi dibanding pendapatan. Jadi misalkan biaya bahan baku dibanding dengan total pendapatan, biaya tenaga kerja dibanding dengan pendapatan. Nah, cuman analisis common size itu parsial karena hanya per laporan keuangan, tidak bisa melihat pertumbuhan, sehingga ini tidak digunakan ketika di dalam rasio. Nah, itu nanti dipakai sendiri di dalam analisis laporan keuangan. Demikian pula dengan analisis indeks. Analisis indeks itu juga tidak dipakai dalam analisis rasio, tetapi nanti dipakai dalam analisis laporan keuangan secara mandiri. Nah, yang ada relevansinya dengan analisis rasio ya adalah analisis tren ini saja nanti. Ya, analisis tren saja. Oke, jadi demikian. Oke, sekarang kita coba definisikan 4 rasio yang akan kita pelajari. Mohon nanti tetap ya saya dikabari jika presentasinya hilang ya. Karena saya tidak bisa melihat. Atau kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa loh ya, nggak usah menunggu saya selesai presentasikan. Silahkan aktifkan speakernya, terus sampaikan. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis analisis rasio. Ada 4 analisis rasio yang kita kenal di dalam konteks manajemen keuangan ini. Yang pertama namanya analisis rasio solvabilitas. Ya kebalikan dari yang tak sampaikan tadi kan, ini diacak aja. Ya, solvabilitas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, jadi ketika bank itu mempunyai kerjasama dengan sebuah lembaga ya, perusahaan misalkan. Nah, dalam waktu yang pendek itu kurang dari 1 tahun ya. Maka kita coba lihat bagaimana penggunaan dana bank itu dalam rangka mendukung operasional perusahaan tersebut. Nah, ketika kita ingin melihat situasi seperti itu, berarti yang kita gunakan adalah analisis solvabilitas. Jadi kebermanfaatan uang yang bersumber dari pinjaman untuk mendanai operasional usaha kita. Nah, jadi tidak lagi hanya sekedar digunakan untuk apa, tidak ya. Tetapi juga kebermanfaatannya itu lebih penting kalau menurut saya. Kalau hanya digunakan untuk apa itu kan ya gampang, nggak usah dirasiokan, udah kelihatan. Tetapi apakah digunakan itu kemudian menambah nilai terhadap usaha kita atau tidak? Nah itu loh yang penting. Jadi harus dihitung dengan rasio solvabilitas. Kemudian yang kedua aktivitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset. Ya. Aset yang dimaksud itu apa? Ya di aktiva, ya.
aktiva itu kan ada dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, di keduanya itu sama-sama mendukung atas usaha yang terjadi, karena itu merupakan gambaran dari hasil usahanya. Nah, sekarang masalahnya adalah seperti apa kemampuan aktiva lancar itu dalam menambah nilai usaha kita. Seperti apa kepemilikan aktiva tetap itu untuk menambah nilai usaha kita. Misalkan aktiva tetapnya itu besar, bolak-balik tuku aset, misalkan tuku mobil, tuku tanah, bangun gedung, beli peralatan-peralatan selalu baru. Berarti kan butuh biaya yang tinggi toh untuk melakukan itu. Nah, sekarang setinggi biaya yang kita keluarkan itu bisa mensupport pada keuntungan kita itu sampai berapa persen. Tambah nilai keuntungan itu sampai berapa persen. Jangan sampai biaya untuk mensupport itu persentase pengeluarannya lebih tinggi daripada kenaikan laba yang kita terima. Kan sama juga bohong toh. Kalau tidak kita rasiokan kan tidak bisa kita lihat itu. Yang jelas kan kita keluarkan Pak untuk kita gunakan beli A, beli C, beli D. Oke, sudah. Ya, kemudian juga sudah menghasilkan laba kok Pak dari situ. Iya, nggak masalah. Tapi penghasilan keuntungan atau penghasilan laba dari nilai yang sudah kita investasikan itu sampai seberapa besar. Yang bagus itu jika kita menginvestasikan satu tetapi memperoleh laba dua. Artinya nilai laba atau kenaikan laba yang kita terima harusnya lebih tinggi dari kenaikan jumlah investasi yang kita keluarkan di aset. Nah, gimana cara melihatnya? Ya rasio stabilitas. Nah, itu loh maksudnya ya. Kenapa kita harus menghitung rasio? Karena kita nggak bisa hanya berpikir sudah keluar, ada penerimaan. Nah, nggak bisa berpikir begitu lagi. Nah, sekarang pengeluaran itu sebanding atau tidak dengan pengeluaran. Nah, begitu berpikirnya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah rasio leverage atau financial leverage. Di mana rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan dari utang. Boleh utang, boleh. Karena memang aktiva sama dengan hutang kelas modal. Tapi yang jadi masalah adalah gimana kita mengendalikan utang itu. Jangan sampai utang itu nanti habis dipakai untuk aktivitas konsumtif. Aktivitas konsumtif adalah aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah. Ya hanya menambah kepuasan saja. Padahal puas itu tidak bisa dinilai dalam rupiah. Iya kan? Jadi kan tidak bisa dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, oleh karena itu nanti kita harus melihat bagaimana penggunaan dana pinjaman itu untuk menambah nilai perusahaan. Nah, itu nanti pakai rasio leverage. Kemudian yang keempat adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Nah, laba itu juga tidak bisa hanya kita lihat pada jumlah laba yang ada pada laporan laba rugi. Oh, bisa Pak dibandingin tahun sekian laba sekian, tahun 2 laba sekian, tahun ketiga. Nah, itu kelihatan Pak naik atau turun. Nah, iya, dari sisi jumlah betul. Tetapi kita tidak lagi hanya berpikir dari sisi jumlah, tetapi juga harus membandingkan antara jumlah yang kita terima dengan pengorbanan yang kita lakukan. Nah, disitulah nanti baru akan kelihatan bahwa keuntungan atau laba itu benar-benar keuntungan yang kita terima setelah kita tahu seperti apa perbandingannya dengan pengeluaran yang kita lakukan. Nah, dari situ baru kita bisa memutuskan bahwa sebenarnya kerja keuangannya itu baik atau tidak. Oke ya. Nah, itulah kenapa kita harus membuat analisis rasio. Nah, kemudian dari aspek kesehatan perusahaan yang dilihat dari analisis rasio itu, nanti juga bisa kita lihat dari berbagai macam aspek. Ya, kayak orang, ya tubuhnya orang, gitu ya. Kan bisa dilihat kesehatannya itu dari berbagai aspek. Misalkan dari mata, nanti ada kesehatan mata. Ya, kemudian kesehatan ya organ luar lah, misalkan yang lain ya.
THT, telinga, hidung, tenggorokan. Nah, bisa kita lihat kulit, ya, rambut, tangan, kaki. Nah, nanti akan beda lagi kalau kita melihat tingkat kesehatan yang ada di dalam tubuh, jantung, paru-paru, ya, liver. Nah, artinya apa? Artinya yang namanya tingkat kesehatan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga ketika kita mengatakan perusahaan itu sakit atau perusahaan itu sehat, itu ya tergantung sudut pandangnya. Tidak bisa secara general. Ya, general hanya bisa kita lakukan jika seluruh potensi untuk melihat kesehatan itu sudah kita lakukan. Baru kita sebut itu general, ya. Tapi kalau kita hanya melakukan beberapa aja ya bukan general artinya ya. Ya hanya sehat atau tidak sehat dari aspek tertentu. Pertama apa? Rasio. Tapi rasio secara individual. Individual itu artinya apa? Ya tidak dibandingkan, gitu ya. Saya hanya mau melihat likuiditasnya tok di tahun ini. Nah, likuiditas tahun ini gimana? Oh, nilainya. Arti nilai sekian apa? Oh, dalam kategori sangat liquid. Nah, kan begitu. Ya sudah, berarti gitu tak. Kemarin gimana? Nggak tahu. Ya. Terus jika dibandingkan dengan perusahaan lain sejenis gimana? Ya nggak tahu. Ya kan? Yang jelas pada saat ini berdasarkan data yang dilaporkan tingkat kesehatannya secara likuiditas liquid. Selesai. Nah, itu yang namanya individual. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dibandingkan dari waktu ke waktu pada perusahaan yang sama. Nah, ini yang tadi saya minta coba nanti di-download 3 tahun. Nah, satu perusahaan 3 tahun artinya kita bandingin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, gimana rata-rata dari pergerakannya. Maka kita mendapatkan tren tadi untuk menilai apakah terjadi kenaikan atau penurunan secara rata-rata. Nah, itu ya. Nah, nanti artinya beda-beda. Kalau naik artinya apa, kalau turun artinya apa, harus kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan perusahaan lain. Oke, itu bolehnya bisa secara individual, bisa juga dari waktu ke waktu, boleh. Monggo, kalau individual gini, misalkan tadi likuiditas ya, likuiditas tahun 2019 misalkan. Gimana? Oh, liquid, perusahaan A. Coba sekarang, perusahaan B. Namanya bandingin itu harus jenis ya. Ini perusahaan faktur ya sesama perusahaan manufaktur. Nggak bisa perusahaan manufaktur dibandingin dengan perusahaan dagang, nggak boleh. Ya sesama manufaktur dalam sektor yang sama atau subsektor yang sama. Manufaktur kemudian disubsektorkan perusahaan makanan dan minuman, nah, misalkan begitu. Jadi kalau perusahaan makanan dan minuman ya sesama perusahaan makanan dan minuman. Tidak boleh perusahaan makanan dan minuman dibandingkan dengan industri rokok misalnya, nggak bisa. Karena nggak sama. Nah, oleh karena itu, nanti kita bisa bandingin dengan perusahaan lain pada tahun yang sama, tapi dengan kondisi perusahaan yang sejenis. Yang keempat, rasio keuangan perusahaan dengan rata-rata industri. Nah, ini kalau rata-rata industri itu nanti ada undang-undang yang diterbitkan, ya, yang biasanya adalah Dinas Perdagangan itu yang menerbitkannya. Jadi kita membandingkan nilai dari rasio, ya satu rasio, misalkan likuiditas tadi pada perusahaan itu di tahun itu, kemudian undang-undang yang berlaku pada tahun itu menunjukkan kriteria kesehatan dari aspek likuiditas yang diterbitkan dalam undang-undang itu seperti apa. Nah, misalkan kalau nilai rasio likuiditasnya adalah 20%. Nah, 20% itu kategorinya apa di undang-undang? Katakanlah kategorinya adalah sedang. Ya, ya sudah, berarti berdasarkan dasar kriteria pada undang-undang nomor sekian, maka tingkat likuiditas sebesar 20% masuk kategori sedang. Nah, seperti itu. Itu kalau kita bandingkan dengan rasio rata-rata industri. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kombinasi. Ya, kombinasi itu ya lebih mixing ya. Jadi kita coba kombinasi, kita gabungkan penjelasannya itu
mulai dari tingkat rasionya, ya itu pertumbuhan ya. Tingkat rasio itu berarti masuk ke masing-masing tahun sehingga mengarah ke perkembangan juga, ya, mengarah ke perkembangan rasionya itu, dan kemudian kita bandingkan. Bisa kita bandingkan antar tahun pada perusahaan yang sama, antar tahun pada perusahaan lain sejenis, atau antar tahun pada kriteria yang diterbitkan oleh itu tadi rasio industri. Nah, ini yang nanti menjadi dasar untuk menjelaskan maksud dari analisis rasionya. Oke, jadi kalau untuk di manajemen keuangan memang tidak sekompleks itu ya. Tapi saya jelaskan dulu bahwa nanti ke depan arahnya akan ke sana. Sehingga saat di ALK, nggak tahu siapapun nanti yang ngajar di situ, jelas akan dituntut pemahaman kalian dan lebih kompleks terkait dengan arti dari angka yang kita hasilkan dari analisis rasio. Oke, sekarang kita coba amati laporan keuangan sederhana ini aja. Setelah ini laporannya laba rugi laba. Ya. Polanya ya seperti itu kan, laba rugi. Oke, ada penjualan, HPP, laba kocok, biaya, sebelum pajak, dan laba bersih. Nah, kalau kita bandingin antar tahun, ya sudah, berarti kita akan menjajarkan seperti ini. Nah, kita coba lihat perbandingannya. 2009 seperti ini, 2010 seperti ini. Katakanlah begitu. Kemudian laporan yang lain raja, ya, atau posisi keuangan, kita bandingin juga. Raja 2009, raja 2000. Oke, dengan keterangan sebanyak 40% laba bersih dibagi sebagai dividen. Nah, sehingga ada yang disebut dengan nama laba ditahan. Jadi 40% dibagi untuk dividen, yang 60% itu menjadi laba ditahan. Oke, dari mana itu tadi dapatnya? Ya, dari laba. Jadi ketika kita menghasilkan laba, maka kemudian kita bagi menjadi dua, yaitu dividen dan laba ditahan. Informasinya untuk dividen itu sebesar 40%. Ya, katakanlah begitulah. Nah, kemudian kita coba lihat dari rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Oke. Pada prinsipnya rasio likuiditas itu secara umum cuma ada dua. Ya, metode rasionya. Yang pertama namanya current ratio, yang kedua ada quick ratio. Tapi sebenarnya ada satu lagi rasio yang bisa kita tambahkan di situ, yang namanya cash ratio. Oke, sekarang kita coba lihat yang ini dulu aja. Current ratio. Current ratio adalah rasio lancar. Ya, rasio lancar. Artinya apa? Artinya ini adalah rasio standar yang kita gunakan untuk melihat seperti apa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu apa? Ini, hutang lancar. Hutang lancar adalah hutang yang jatuh temponya tidak sampai setahun. Itu masuk kategori hutang lancar. Di mana rata-rata hutang lancar itu digunakan untuk mendanai aset lancar dalam posisi kas atau mungkin piutang. Kadang sedikit kepersediaan. Ya, tiga komponen dari aset lancar secara umum. Nah, dari situ kita harus berpikir bahwa semakin nanti karnya itu besar atau tinggi, berarti jumlah aset lancar itu semakin lebih tinggi daripada hutang lancar. Nah, sehingga apa yang terjadi? Jika nilai aset lancar itu lebih tinggi daripada hutang lancar, berarti sejumlah nilai yang harus kita kembalikan dalam hutang lancar setidaknya sudah tersedia di dalam aset lancar. Sehingga semakin asetnya itu besar, hutangnya semakin rendah, berarti karnya semakin bagus. Nah, artinya apa? Karena perusahaan semakin mampu untuk mendanai dalam melakukan pembayaran hutang lancar. Nah, itu current. Nah, yang kedua quick. Quick itu semakin lebih dipersempit lagi dari aset lancarnya. Karena di dalam aset lancar itu melibatkan semuanya, termasuk persediaan. Ya, komponen di dalam aset lancar ini coba kas, investasi, piutang, persediaan itu masuk semua.
Nah, ini. Nah, sekarang coba bayangin, piutang belum tentu nanti bisa segera tertagih, misalkan. Nah, sehingga yang bisa kita gunakan sebagai kriteria di quick ratio tadi adalah piutang yang memang sudah jelas pasti bagaimana proses penagihannya. Apa itu? Jadi piutang dagang, sehingga piutang wesel itu belum tentu bisa kita terima. Nah, sehingga piutang yang potensinya belum jelas itu tidak kita akui sebagai aset lancar. Nah, sehingga di sini hanya mengatakan quick aset saja, yaitu aset lancar paling tidak dikurangi piutang tidak tertagih dan dikurangi lagi dengan persediaan. Nah, ini. Nah, kenapa kok persediaan tidak dihitung di dalam aset lancar, di dalam quick? Ya karena persediaan itu prosesnya panjang. Dia ketika menjadi persediaan itu harus diproduksi dulu. Gitu. Diproduksi itu juga butuh waktu. Nah, kemudian baru dijual. Dijual itu pun nanti bisa jadi piutang dagang, ya kan? Nah, jadi waktunya masih panjang. Nah, supaya kita tidak berisiko dari panjangnya waktu itu, maka persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar. Sehingga yang kita hitung hanya kas, mungkin ada investasi surat berharga ini, sama piutang dagang saja. Nah, sehingga di sini tidak semua aset lancar kita gunakan. Kalau menggunakan semua aset lancar namanya current ratio. Karena ini quick, cepat, ya maka yang kita ambil hanya aset lancar yang quick atau yang cepat saja, yaitu kas sama piutang dagang. Atau mungkin ditambahi surat berharga yang cepat untuk dijual. Nah, dibandingkan dengan piutang lancar. Nah, nilainya berapa? Nanti begitu. Nah, tadi saya katakan sebenarnya ada tiga nilainya. Ada tiga selain current ratio dan quick ratio, yaitu cash ratio. Nah, cash ratio. Cash ratio berarti kita hanya membandingkan kas saja. Jadi hanya sebesar nilai yang ada di dalam kas atau yang ada di bank. Yang ada di bank itu juga masuk kategori kas ya, walaupun itu tabungan. Nah, ini current liabilities-nya, hutang lancarnya. Kalau nilai kas lebih tinggi daripada current liabilities, pasti cash ratio-nya bagus. Kalau cash ratio bagus, pasti quick dan current-nya tinggi. Belum tentu quick dan cash-nya itu juga bagus. Belum tentu dia. Oke, masih dapat dilihat. Nah, oleh karena itulah nanti ketika menggunakan, ya tidak semua, tuh ya, tergantung dari apa yang kita coba lihat. Oke ya, masih bisa dilihat. Berdasarkan dari data yang ada pada laporan keuangan tadi, ya, ini datanya dari yang tadi, rugi laba maupun dari neraca yang ada di sini, ya. Kita coba lihat dalam bentuk perhitungannya. Current ratio, sesuai dengan current ratio rumus tadi, bahwa total aktiva lancar dibandingkan dengan total hutang lancar. Nah, inilah rumus. Ya. Tadi di awal saya jelaskan, yang penting satu dipahami rumus masing-masing rasio. Nah, yang kedua bisa mengambil data dari laporan keuangannya. Kalau kita bicara tentang aktiva lancar, kita nyarinya di mana? Neraca. Oke, jadi kita lihat neraca. Oke, mana tadi? Ini.
Kita lihat neraca. Di sini ada aktiva lancar, tapi ingat ya, laporan keuangan itu yang sama, hanya bentuk bakunya. Bentuk baku itu ya seperti itu. Neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Aktiva ada aktiva tetap, pasiva ada hutang, ada modal. Cuman itu tok bentuk bakunya. Tapi isi di dalam masing baku itu bisa bervariatif. Makanya saya tugasin kalian mulai minggu ini untuk memang sesuai dengan standar PSHK pada sebuah perusahaan yang sekelas publik. Kalau perusahaan publik kalian sudah paham bentuk laporannya, bisa pakai data-data dari laporan keuangan itu, insya Allah membaca laporan keuangan yang lebih sederhana itu nanti lebih mudah. Ya, seperti ini kan sederhana sekali, itu langsung ketok KB. Cuman tidak ditulis, oh ini loh apa aktiva lancar, ya, nggak ditulis. Kalau demikian artinya kalian harus paham yang masuk kelompok aktiva lancar itu yang mana. Mencari total aktiva lancar itu tidak salah, gitu ya. Sebab ingat, kalau kalian sambil data, itu ibarat kalian mau masak tapi salah ambil bahan masakannya. Mau masak sop tetapi tidak dikasih kuah, jadi pecel kan gitu akhirnya. Nah, sehingga namanya sudah beda. Nah ini ya, itu loh nanti. Jadi hati-hati. Makanya saya selalu sampaikan mulai saat ini coba baca keuangan itu, lihat, kemudian coba main dengan itu untuk dicoba analisis rasionya. Oke, nanti kalau ada kendala ditanyakan, mumpung kita masih bisa komunikasi lewat media apapun. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah nanti kalau kita sama Oke, sebentar. Kayaknya ada yang trouble lagi. Oke, ya sekarang sudah kedengaran ya. Semoga ini kalau di sudah kelihatan ini. Kalau belum kedengaran, nanti tolong ada yang buka mute-nya ya, di unmute, sampaikan ke saya. Nah, saya kembali lagi ke materi tadi ya. 23.500 adalah aktiva lancar yang kita ambil dari laporan aktiva lancar di sini. Dan karena tadi pembandingnya adalah hutang lancar, maka ya kita ambil hutang lancar. Nah, ini loh, jadi hutang lancar itu yang mana? Kalian harus tahu. Sepertinya seperti ini. Di sini ada hutang pajak, hutang dagang, hutang wesel, ya. Oke. Nah, kemudian ada juga hutang bank, ada hutang obligasi. Ya kan? Nah, Mohon maaf Pak, putus-putus suaranya. karena apa? Utang bank itu jangka waktunya lama. Ya. Kalau utang obligasi juga jangka waktunya lama. Makanya yang jangkanya pendek hanya 3 ini. Sehingga yang kita kategorikan utang jangka pendek hanya ini. Nah, sehingga yang kita masukkan ke dalam datanya adalah 10.500. Kita bagi 23.500 dibagi 10.500 ketemu 2,24 untuk tahun 2009. Hal yang sama juga dilakukan untuk tahun 2010. Sama, tinggal kita ambil data yang sama, ya. Kemudian kita 1,70 ya. Oke, sampai di situ ya. Sekali lagi saya lanjut loh ini, kalau tidak ada yang menyela untuk bertanya, saya lanjut terus loh.
Mohon maaf Pak, presentasinya Oke, tidak muncul. sekarang bicara tentang satuan Hito. Mohon maaf Pak, presentasi 2,24 itu apa? 1,70 itu apa satuannya? Harus ada loh ya nanti dalam mengerjakan. Kalau nggak ada satuan hitungnya, nanti ya nilainya bisa berkurang gitu karena tidak jelas itu artinya apa. Ya, Mbak. Gimana, Mbak? ini Pak, presentasi PPT-nya Ya, tidak keluar silakan, Pak. Mbak. PPT-nya Kayaknya nggak ada keluar, yang Pak. mau bertanya tadi. PPT-nya nggak keluar, Ya, Pak. dibuka aja, Mbak Adel. Dibuka aja. Di-unmute. PPT-nya hilang ya? Oh iya, PPT-nya hilang lagi ya. Oke. Oke, ya memang problemnya seperti itu. Sebentar. Oke. Masih dalam proses mempresentasikan ya, saya tunggu dulu. Oke, ya, balik lagi. Oke. Ya, oke. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, kembali ya. Oke. Ini tadi kita ambil dari aktiva lancar yang ada pada neraca, ya. Kita ambil dari nilai aktiva lancarnya, sedangkan yang 10.500 kita ambil dari hutang lancarnya. Ingat, bukan seluruh hutang ya, karena bisa jadi di dalam hutang itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Makanya kita harus bisa memahami yang masuk. Ya. Belum muncul ya? Belum Pak. Belum, Oke, sekarang sudah muncul. Pak. Oke, tak ulang lagi. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, gimana yang sekarang? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Oke, saya ulang lagi. Ketika kita hitung current ratio tadi ya di sini, current ratio nilai 23.500 adalah aktiva lancar. Jadi kita memang harus ngambil dari aktiva lancar. Nah, bisa jadi aktiva lancar itu nggak ada tulisannya loh ya. Jadi jangan berharap, oh nyari yang tulisannya aktiva lancar di dalam laporan keuangan, belum tentu. Ya kadang ada, kadang tidak. Sehingga yang pasti harus kalian pahami adalah aktiva lancar itu komponennya apa saja. Nah, kalau memang tidak ada tulisannya, berarti ya seluruh yang kalian anggap sebagai komponen aktiva lancar itulah yang nanti menjadi total aktiva lancar. Demikian pula dengan hutang lancar. Ya toh? Bukan semua hutang itu termasuk hutang lancar. Belum tentu. Kadang juga ada hutang jangka panjang. Makanya yang harus kalian ambil hanya hutang lancar saja. Sehingga kalian harus tahu kategori hutang lancar itu seperti apa. Kemudian kita cari transaksi yang masuk kategori itu. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Hutang pajak dan hutang sosial itu masuk kategori hutang lancar. Sehingga itulah yang nanti kita gunakan untuk dasar dalam menentukan nilai yang ada di dalam rumus current rasionya. Oke ya, jadi begitu. Nah, quick ratio juga sama. Quick ratio tadi kan kita mengurangkan yang namanya persediaan. Oke, hilang lagi. Suara saya hilang lagi. Enggak, Pak. Sudah kedengaran suara saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Suara saya? Sudah ya. Sudah Pak. Iya, kadang sinyal ya Mbak, mohon maaf. Kadang sinyalnya tidak stabil. Oke, balik lagi lah. Ya sudahlah, ini kita nikmati aja ya, karena memang sementara masih begini ya. Oke, kita bersyukur aja masih bisa ketemu, alhamdulillah kita aja.
Oke, kita saling mengingatkan aja kalau ada yang trouble. Oke, balik lagi. Quick ratio itu juga sama. Ya, quick ratio berarti kita mengeluarkan persediaan dari total aktiva lancar. Nah, total aktiva lancarnya tadi kan 23.500. Persediaannya adalah 10.000. Anggaplah itu kita keluarkan. Berarti 23.500 kita kurangi 10.000. Maka yang dimunculkan adalah 13.500. Nah, begitu. Itu untuk quick. Nah, kemudian yang hutang lancarnya sama. Nah, kita masukkan. Yang 2010 juga sama. Oke. Nah, ketika kita sudah bisa memasukkan nilai dari masing-masing, baru kita hitung. Ingat, ini tadi rupiah, ya, dibagi dengan rupiah. Rupiah dibagi rupiah, hasilnya apa? Ya rupiah, ya pasti ya. Nggak mungkin rupiah dibagi rupiah, hasilnya persen, kan ya aneh. Ya. Nah, sekarang kalau begitu, ini apa satuannya? Ya satuannya rupiah. Jadi 2,24 rupiah. 2010 1,70 rupiah. Nah, 2009 untuk quick ratio 1,29 rupiah. 2010 0,96 rupiah. Ya. Nah, itu hasil hitungnya. Di sini cash ratio tidak saya munculin deh ya, nanti gampang. Kalian kan bisa menghitung sendiri. Coba nanti dipakai untuk latihan sederhana cash ratio. Nah, setelah nilai dari masing-masing rasio itu ditemukan, baru sekarang kita terjemahkan. 2,24 itu artinya apa? 1,70 artinya apa? Nah, itu ya. Nah, ini tadi kan membandingkan antara hutang lancar dengan aktiva lancar dengan hutang lancar ya. Oke, sebentar saya minum dulu ya. Oke, kita kan bandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, ketemulah 2,24. Nah, itu artinya apa? Ini kan rupiah, berarti 2,24 rupiah. 2,24 rupiah itu adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang berarti bahwa setiap 1 rupiah yang ada di hutang lancar ini, ya, setiap 1 rupiah yang ada di hutang lancar ini di backup atau dijamin oleh atau akan disupport oleh atau akan dibayar oleh ini 2,24 rupiah dari total nilai aktiva lancarnya. Nah, jadi begitu. Jadi saya ulangin lagi. Setiap 1 rupiah yang ada di dalam hutang lancar ini akan dibayar sebesar 2,24 rupiah yang bersumber dari hutang aktiva lancarnya. Nah, yang ini juga begitu. Yang 2010 1,70 rupiah. Berarti setiap 1 rupiah hutang lancarnya ini akan dibayar oleh 1,70 rupiah dari aktiva lancar. Oleh karena itu tadi, satuan hitung yang digunakan dalam bentuk rupiah itu akan mengenali bahwa semakin tinggi jumlah nilai likuiditas yang dihasilkan dari perhitungan itu, artinya semakin liquid atau semakin aman dana hutang lancar itu. Karena apa? Karena nilai aktiva lancarnya jauh lebih tinggi dibanding jumlah hutang lancarnya. Podo karo kalian hutang 10.500 tetapi ada dana yang dipakai untuk jamin sebesar 23.500, sama dengan begitu. Ya toh? Berarti kan aman. Kenapa? Karena kita masih punya nilai yang lebih besar dari hutang lancarnya. Tapi semakin kecil dari hasil hitung ini berarti semakin tidak lancar seperti ini. Kan turun. Turun itu artinya apa? Jumlah kenaikan aktiva lancarnya 23.500 menjadi 28.500 itu lebih lambat daripada kenaikan hutang lancarnya. Coba lihat,
10.500 naik sampai 16.750. Ya, kenaikannya sampai hampir 6.000. Sedangkan untuk aktiva lancarnya dari 23.500 jadi 28. Hanya sebesar 5.000. Sehingga apa yang terjadi? Ya jelas ini lebih kecil, kenaikannya lebih lambat daripada kenaikan utang lancar. Sehingga apa? Nilai likuiditasnya turun. Nah, jadi begitu penjelasannya. Kalau untuk manajemen keuangan sampai di situ aja. Ya. Jadi jelaskan apa arti 2,24 seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ada perbandingan seperti ini, coba jelaskan apa maksud penurunan dari current ratio-nya itu. Udah begitu tok aja. Ya. Nah, quick ratio itu juga sama. Ya, quick ratio juga sama. Nah, kalau di current ratio turun, pasti di quick ratio rata-rata ya. Rata-rata juga pasti akan turun. Nah, nyataannya kan terbukti. Yang semula Rp1,29 menjadi Rp0,96. Nah, itu kondisi yang terjadi kalau kita bandingkan antar tahun. Nah, selain itu juga kita bisa bandingkan dengan rata-rata industri. Misalkan seperti inilah contohnya. Ya. Ternyata rata-rata industrinya 2,00. Terus hasil hitung kita 2,24. Artinya apa? Lebih tinggi dari rata-rata industri. Berarti apa kalau lebih tinggi dari rata-rata industri? Jadi perusahaan itu sehat dari sisi current rasionya. Sedangkan ke 2010 ternyata lebih rendah daripada rata-rata industri. Berarti apa yang terjadi? Perusahaan itu mulai ada potensi bermasalah. Kan begitu. Nah, kita sebagai analisis, kita sebagai orang yang bisa membaca data, maka kita harus bisa mendeteksi potensi kejadian yang dialami oleh perusahaan itu berdasarkan data yang disajikan. Coba kalau kalian hanya membaca ini tok, apa bisa kalian mengatakan 2010 itu mengalami kondisi yang buruk dari 2009? Yang ada tanya. Oke, oke ya, masih kedengaran ya? Belum ada yang menyampaikan kalau tidak kedengaran. Nanti kalau tidak kedengaran saya dikabari. Presentasi juga semoga masih bisa kebaca karena kalau di ini di penjelasan saya kok presentasinya masih bisa dibaca oleh semuanya. Oke, kalau tidak ada yang tanya untuk rasio likuiditas, hilang lagi kan? Oke, ya hilang lagi. Oke, saya ulangin lagi. Oke, ya ini konsekuensi dari Google Meet. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau kita mau Zoom, mohon maaf saya belum bisa karena Zoom itu penuh tidak berlangganan ya, mohon maaf. Sehingga kita hanya pakai Zoom standar. Zoom standar itu yang maksimal 45 menit putus. Gitu. Padahal kita nggak bisa kalau hanya dibatasi 45 menit selesai. Gitu ya. Makanya karena Unmuh itu berlangganannya dengan Google. Karena kita pakai Google Meet. Itu alasannya itu. Kenapa kok saya tidak pakai Zoom ini? Oke. Oke. Untuk likuiditas, saya hanya ingin kalian memahami current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Itu tak. Dari aspek hitungnya, ya, cara ngitungnya, cara ngitung itu artinya ya termasuk cara mengambil data dari laporan keuangan, ya. Dan yang kedua adalah ketika menjelaskan hasil hitungnya. Jadi nanti kalau kita ujian, ya,
Kalau saya munculkan soal dari rasio, jangan hanya dihitung rasionya tok. Ya, jangan. Nilainya yang lengkap nanti sampai ke penjelasan nilai hasil hitungnya. Sampai itu. Ya, jangan lupa diberi satuan hitung. Kalau rupiah ya rupiah, kalau persen ya persen. Ya. Ya. Kalau di rasio itu ada 3 satuan hitungnya nanti. Ada rupiah, ada persen, ada kali. Ya, berapa kali begitu ada nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke rasio yang kedua. Ya, kita hanya bahas 2 ini aja untuk minggu ini, yaitu rasio aktivitas. Ya, rasio aktivitas. Ya, apa itu? Ini, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan investasinya pada aset. Ya, mengendalikan. Jadi kalau likuiditas tadi lebih ke supporting dana dalam rangka untuk operasional yang bersumber dari aktiva lancar dan hutang lancar, ya. Kalau di aktivitas lebih kompleks karena nanti harus melihat bagaimana kemampuan dari usaha itu dalam mengelola, ya, mengendalikan itu kan mengelola. Sehingga yang saya minta untuk kalian pahami minimal 3 ini, minimal, ya. Ya, yang aslinya ada berapa, Pak? Ada banyak ini yang di slide bawahnya. Ini ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Equity ratio itu kalau secara teknis ada 7. Tapi ya wes lah, saya paling buatan 3 ini dulu. 3 ini aja dulu. Ya boleh nanti kita menyentuh ke yang lain kalau yang 3 ini sudah kita pahami. Yang pertama adalah receivable turnover, kemudian inventory turnover, aset turnover. Semuanya turnover. Turnover itu perputaran ya. Makanya tadi satuannya nanti kali. Nah, kali itu dipakai untuk ngitung perputaran. Kayak roda. Roda itu berputar berapa kali. Nah, semakin besar ukuran roda, maka perputarannya semakin lambat untuk menghasilkan kecepatan yang sama dengan roda yang ukurannya kecil. Nah, logikanya seperti itu. Sama, berarti nanti kalau nilainya itu semakin kecil, berarti perputarannya harus cepat. Supaya apa? Supaya mengimbangi perputaran roda yang jumlahnya besar, ya, atau perputaran dana yang jumlahnya besar. Ya. Oke, yang pertama kita lihat receivable. Apa receivable? Piutang. Receivable itu piutang. Perputaran piutang. Rasio standar dari perputaran piutang adalah pembagian antara pendapatan dengan piutang itu sendiri. Ya. Nah, sebenarnya piutang pun nanti kategorinya banyak ya, tapi ya sudahlah, kita ambil piutang secara umum. Jadi total piutang aja. Pendapatan pun juga banyak itu ya. Ada pendapatan kotor, ada pendapatan bersih dan macam-macam. Oke, yang kita pakai adalah total pendapatan. Memudahkan begitu aja. Jadi nanti kalau kalian menemukan jenis pendapatannya itu ada banyak, ya sudah yang kita ambil totalnya. Piutang jenisnya juga banyak, ya sudah totalnya. Jadi gitu aja. Total pendapatan dibanding dengan total piutang. Itu kalau receivable. Sedangkan kalau yang inventory apa? Persediaan. Nah, di dalam inventory turnover yang akan kita lihat adalah perbandingan antara HPP. Nah, HPP bukan harga pokok persediaan. Ya. Jualan dibagi persediaan. Nah, kan masalahnya adalah itu tadi tidak dijelaskan mana total harga pokok penjualan, tetapi isinya adalah komponen-komponen dari HPP itu sendiri. Nah, kalau begitu ya harus kita jumlah sendiri, yang masuk komponen HPP itu yang mana? Jumlah total masuk kategori HPP. Dibagi dengan persedia turnover-nya inventory. Sedangkan kalau turnover-nya aset, berarti dibagi dengan aset nanti. Total pendapatan dibagi dengan total aset. Nah, minimal untuk aktivitas itu 3 rasio ini.
Minimal itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk lihat lengkapnya, kita bisa melihat ya itu kalau teori realnya. Di dalam teori realnya aktivitas itu seperti itu sampaian. Oke. Yang pertama total asset turnover tadi. Nah, di dalam konteks realnya sebenarnya sales atau penjualan yang masuk kategori hitung total asset turnover tadi bukan total sales loh ya, aslinya loh ya. Tapi net sales, penjualan bersih. Tapi masalahnya kadang kita nggak cukup data untuk menghitung net sales. Nggak cukup datanya. Kecuali kalau di dalam data langsung. Di dalam data itu ada net sales, berarti kita pakai net sales, penjualan bersih. Tetapi kalau tidak ada ya total sales, total penjualan. Nah, itu yang kita masuk. Kalau aslinya itu yang di apa itu? Penjualan kredit bersih. Jadi penjualan tunai nggak masuk. Penjualan kredit tapi penjualan kredit yang bersih. Ya kalau ada datanya, kalau enggak ya sudah kita akhiri dengan pendapatan. Jadi begitu ya. Jadi bukan berarti kok pendapatan itu semua rasio dalam semua referensi itu seperti itu. Belum tentu, ya toh. Belum tentu karena memang itu berarti kita harus melihat potensi yang ada di dalam laporan keuangannya itu seperti apa. Nah, terus kemudian gini, untuk turnover-nya receivable, ya, turnover-nya receivable atau piutang, itu sebenarnya masih harus kita lihat lagi ini, average collection period. Apa itu average collection period? Average collection period itu adalah masa yang terjadi dalam pengembalian piutang itu, ya, pengembalian piutangnya itu sebenarnya butuh waktu berapa lama. Nah, berapa lama inilah nanti yang harus kita harus kita lihat berdasarkan dari data. Karena di dalam data itu harus kita cermati juga bahwa misalkan piutang itu berputar sebanyak 10 kali misalkan ya. Nah, 10 kali itu dalam setiap satu kali putaran itu butuh waktu berapa hari? Oke, saya ulang begini. Mungkin agak susah ya. Kemudian siang-siang begini. Kita ambil contoh ini aja data hitungnya dulu. Misalkan gini. Receivable turnover. Ya, katakanlah ini. Nilainya kita bisa masukkan. Oke, 90.000 dibagi dengan 10.000 dibandingkan dengan 10.000 dibandingkan dengan sebentar ya, sebentar ada yang mencari sebentar. Oke, misalkan gini ya, katakanlah ketemu ini, kalau sudah paham ini cara untuk menghitungnya tadi kan sesuai dengan rumus ini. Nah, Mas Samsul, ini kalau jenengan tidak keluar nanti materinya tidak muncul, ya, tidak muncul. Oke, saya tahu kenapa Mas Samsul kok berulang kali masuk ya. Semoga bukan kesengajaan. Oke.
Sudah bisa terlihat ya. Nah, ini kalau di pemberitahuannya sudah bisa terbaca. Oke, saya ulang lagi. Ketika kita sudah menemukan nilai perputarannya itu 11,25 tahun 2009, itu satuannya adalah kali. Ya. Suara saya kedengaran ya? Oke, semoga Iya, Pak. terdengar. Ya, Pak. Dengar, Pak. Katakanlah 11,20. Oke, katakanlah perputarannya 11,25 kali. Nah, 11,25 kali itu artinya dalam waktu 1 tahun, piutang itu berputar sebanyak 11,25 kali. Artinya berputar itu begini, mulai dari uang kas, ya uang asli, uang dalam posisi kas itu, kemudian dipakai untuk transaksi, ya, katakanlah dipakai untuk memproduksi barang, barangnya kemudian dijual, tapi pembelinya itu membayarnya tidak tunai, tetapi tangguh, sehingga memunculkan piutang. Ya, jadi dari uang kas, kemudian berubah menjadi piutang, dan kemudian butuh waktu sekian kali atau sekian lama untuk kembali lagi menjadi uang kas. Itu 1 kali putaran. Jadi uang kas menjadi piutang, kembali lagi menjadi uang kas, itu 1 kali putaran. Nah, dalam waktu 1 tahun, di tahun 2009 ini, terjadi 11,25 kali putaran. Sehingga semula kas menjadi piutang, balik lagi kas, jadi lagi piutang, balik lagi kas, itu sebanyak 11,25 kali. Nah, di tahun 2010, 12 kali. Nah, seperti itu. Artinya apa? Perputaran piutangnya semakin cepat atau semakin lambat ini? Kalau semula 11, kemudian jadi 12. Semakin cepat, ya kan? Nah, kalau semakin cepat artinya apa? Ya semakin cepat tertagih, gitu loh ya. Semakin cepat tertagih. Nah, tapi kita harus bisa menghitung juga. Kalau dalam 1 tahun itu ada 11,25 kali piutang itu berputar, maka dalam setiap 1 kali putaran, ya, itu butuh waktu berapa kali untuk berapa hari untuk bisa tertagih. Ya. Jadi kalau 1 tahun ada 11,25 kali putaran, dalam setiap 1 kali putarannya itu butuh waktu berapa hari untuk tertagih. Itu lebih penting. Nah, supaya bisa kita tahu bahwa dalam waktu 1 kali putaran butuh waktu berapa hari. Oke, sebentar. Saya ini aja wes. Oke. Kita ambil yang namanya average collection period. Ya, average collection period. Ya, rumusnya ini. Rata-rata piutang kali 360 dibagi dengan hasil penjualannya. Itu susah sebenarnya ya, susah. Tak kasih tahu rumus yang lebih sederhana lagi. Tolong dicatat, ini tidak saya munculin di situ. Jadi untuk menghitung average collection period atau berapa lama dalam 1 kali putaran piutang itu, kalian bagi aja. Dalam waktu 1 tahun, kita asumsikan ada 360 hari. Ya, 360 dibagi dengan perputaran piutangnya. Nah, misalkan seperti ini. Coba. 2009 itu ada 11,25, bagiin aja 360 dibagi 11,25. Coba kita hitung. Kalau bawa kalkulator coba pakai kalkulatornya. Maka ketemu 32. Ya. Apa arti 32 itu? Artinya setiap 1 kali perputaran piutang itu membutuhkan waktu selama 32 hari untuk bisa tertagih. Oke.
sama dengan yang 2010. Coba kalian pakai. Di situ rata-rata perputaran piutangnya adalah 12 kali. Berarti dalam waktu setiap satu kali putaran piutang itu butuh waktu berapa hari? Ya sudah, berarti 360 dibagi dengan 12. Maka ketemu 30. Ya kan? Jadi semakin cepat perputarannya, jumlah hari yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Setiap satu kali putaran piutang itu membutuhkan waktu pengumpulan sebanyak 30 hari. Nah, itu caranya yaitu dengan cara membagi 360 dibagi dengan hasil hitung perputaran piutang. Perputaran persediaan sama caranya. Perputaran aset ya sama caranya. Ya. Jadi dalam konteks perputaran ini untuk melihat rasio aktivitas cukup yang dihitung hanya berapa kali perputaran piutang pada masing-masing tahun itu, kemudian butuh waktu berapa lama dalam setiap satu kali putaran piutangnya untuk masing-masing tahun. Butuh waktu berapa lama untuk perputaran inventorinya atau total asetnya. Nah, juga sama, seperti itu cara hitungnya. Nah, sehingga yang kita pakai untuk rumus cukup ini aja, residual turnover beserta dengan jumlah hari yang dibutuhkan dalam setiap kali putaran, inventory turnover, dan total asset turnover yang sama seperti itu. Nah, yang saya sampaikan di sini itu ya sekedar tahu dulu aja lah, sekedar tahu aja. Ya ini sementara hanya untuk sekedar tahu. Oke, jadi yang lebih penting adalah pada posisi cara menghitung seperti itu. Oke, sementara kita cukup sampai di sini untuk materinya. Jadi kita hanya membahas likuiditas dan aktivitas. Next week kita akan lanjutkan untuk membahas profitabilitas dan leverage. Tolong dibaca-baca dulu di materinya supaya nanti kita bisa lebih cepat untuk memahami penjelasan di dalam leverage dan profitabilitas. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan sekali lagi? Tidak, Pak. Oke, absen sudah ditulis semua ya? Karena saya tidak tahu ya sudah atau belumnya. Oke. Sudah, Pak. 42, oke. Oke. Baik, kalau memang belum ada yang ditanyakan, berarti apa yang saya sampaikan saya anggap bisa dipahami untuk saat ini. Insya Allah kita lanjut untuk pertemuan rasio di minggu depan. Atau kalau memang masih ada pertanyaan untuk pembahasan rasio hari ini, bisa ditanyakan pada penjelasan di minggu yang akan datang. Oke, demikian yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan kita minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.